Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ini 47 ya. 27. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wa idza fa'alu fakhishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha qul innallaha la ya'muru bil fakhsha ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimudz dhalalah innahum ittakhadhus syayatina awliya'a min dunillah wa yakhsabuna annahum muhtadun. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang busana. Nah, busana yang Allah fahamkan yaitu busana jiwa. Seperti halnya konsumsi jiwa. Begitu juga papan keteduhan yang sifatnya kejiwaan. Dan itu diletakkan oleh Allah pada standar syariat. Yang dilarang itu sebetulnya jaminan ketenangan bagi jiwa. Menjauhi larangan itu kan fisik. Seperti halnya di dalam perintahnya itu standar untuk menggapai apa? Ketenangan jiwa, keteduhan jiwa, konsumsi jiwa bagi yang menjalani perintah. Sebab hadirin rahimakumullah, al-Islam itu standar laku yang sifatnya lahir. Dengan perilaku lahir itu batin ini akan mendapatkan bimbingan. Supaya apa? Tidak semua cara dipakai, yang penting memperoleh ketenangan, keteduhan jiwa. Apa yang terjadi justru itu racun bagi kejiwaan manusia. Nah, makanya ya bani Adam, ayat sebelumnya ini, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasai, sungguh telah kami turunkan kepada engkau pakaian busana iwari yang menutupi sawatikum aurat. Aurat itu ada anggota tubuh yang harus ditutup. Tapi kalau tersingkap, malu itu mana ini? Kan batin ini. Ketika kita malu berupaya menutupi aurat. Padahal aurat ini kan hal yang lahir, anggota tubuh yang harus ditutupi secara syariat. Gitu ya. Warisah dan perhiasan. Gitu ya. Nah, ketika kita berhias itu bukan sekedar yang menempel di tubuh, tapi ada hiasan yang dari standar moral itu dinilai baik dan layak selaku manusia. Gitu ya. Jadi kebutuhan biologis manusia ini juga ada pada binatang. Binatang itu butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh berjodoh. Gitu ya. Tapi tanggung jawabnya bukan sekedar memberikan keteduhan rumah, bukan sekedar kenyang,
Sebab di dalam diri manusia itu ada yang lebih dari sekedar itu, yaitu sisi-sisi kejiwaan hati rohani. Nah, maka ditopang dengan syariat Islam, ada standar laku lahir berupa larangan maupun perintah. Yang kalau dijalani itu jaminan bagi apa? Kesehatan jiwa. Orang mengatakan kesehatan mental. Gitu ya. Dan itu hiasan. Orang yang mengkonsumsi haram itu akan merubah perilaku kemanusiaannya. Coba perilaku riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan dari hasil riba. Padahal hasil riba tidak mesti dimakan kan, dipakai sandang, dipakai rumah, papan. La yakumuna, mereka tidak bisa tegak beraktivitas menjalani hidup. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masih, melainkan seperti orang-orang yang kesadarannya ini disentuh setan, orang-orang gila. Itu ya. Kenapa? Dia akan memerankan peran kegilaan. Buktinya apa? Dia tidak mengenal belas kasihan. Disebut lintah darat ini kan, menghisap darah. Jadi orang yang dikuasai hartanya itu orang paling terpuruk kejiwaannya, sehingga harus apa? Membikin tipuan-tipuan, bisnisnya menipu, ngapusi, transaksi yang dilakukan itu menghisap darah. Itu kan Dracula itu. Itu ya, orang disebut lintah darat. Kenapa? Yang dihisap itu darah manusia. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka tidaklah mereka mampu beraktivitas hidup, berkegiatan hidup, kecuali orang-orang yang hilang kesadarannya ya untuk saling tolong menolong, saling melindungi, bukan saling menipu. Jadi transaksi-transaksi yang dilakukan itu semuanya tipuan. Kenapa? Bisa dimainkan dengan uang. Padahal transaksi itu bukan dagang saja ya. Transaksi mengambil keputusan, suara untuk jadi pemimpin, dikasih mandat memimpin, itu dengan uang. Itu ya. Loh, kalau orang meraih wewenang jabatan dengan uang, pasti dia berupaya ketika wewenang itu dikasih meraup seuntung-untungnya dari yang dikuasai. Itu ya, yang seharusnya melindungi justru dia mengeksploitasi orang yang dipimpin. Sehingga memimpin kemana ini? Ke neraka. Nah, hadirin rahimakumullah, maka perilakunya itu bukan perhiasan, justru menciptakan apa? Ketidakstabilan kemanusiaan. Walibasu taqwa, sedangkan busana takwa, dzalika khair, itulah terbaik. Ya, busana yang sifatnya lahir, kita mengenal teknologi sandang. Tempat keteduhan, tempat tinggal, kita mengenal teknologi bangunan. Tapi masalah-masalah kejiwaan tidak bisa ditangani oleh teknologi. Kenapa? Ada yang sifatnya kesehatan mental jiwa. Nah, ini menurut Islam ada konsep langit yang mampu membenahi jaminan keteduhan, ketenangan jiwa. Sebab tenang itu modal pertama bahagia. Gitu ya. Jadi takwa itu harus ada perasaan takut. Nah, orang takut itu kan akan terhindar dari yang menakutkan itu. Maka mengantisipasi. Bagaimana mengantisipasi supaya yang ditakutkan itu tidak terjadi, dan andaikan terjadi dia tidak susah. Maka harus ada yang dijaga. Apa yang dijaga? Tidak mungkin itu disepakati oleh manusia. Itu ya, sistem penjagaan itu tidak mungkin disepakati oleh manusia, tapi itu diturunkan oleh yang maha tahu kebutuhan kejiwaan mendasar manusia. Apa itu? Sistem langit yang diturunkan. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia itu butuh kesepakatan supaya apa? Tidak terjadi benturan dalam menunaikan hasrat-hasrat ingin tidak inginnya. Itu ya. Maka diturunkan larangan. Di dalam larangan itu hati-hati loh.
Kalau kamu jalani bobot nilai kemanusiaannya runtuh, maka akan memakai busana kebinatangan. Itu ya, busana kebinatangan itu apa? Itu tadi, tidak punya malu, tidak punya aturan. Yang penting kuasa. Itu ya, kalau berkuasa apapun semaunya. Makanya Fir'aun itu bentuk manusia yang menawarkan alternatif busana, sandang, pangan, papan yang sifatnya apa? Hanya materi. Itu ya. Loh, kalau dilihat dari perkembangan materialnya ya Pak, maju. Ya. Bisa swasembada pangan, ada teknologi bagaimana hulu, hilir, sungai Nil itu mampu dialirkan sehingga apa? Swasembada pangan. Teknologi penelitian kedokterannya maju. Buktinya apa? Fir'aun itu sehat. Teknologi pengelolaan penyelenggaraan negaranya luar biasa. Maka imperium Fir'aun itu begitu lama usianya. Itu kan menunjukkan para pemikir itu ya. Tapi apa yang terjadi? Penindasan sesama manusia. Nah, itu satu contoh. Jadi libasut taqwa dzalika khair. Itu ya. Busana takwa itulah yang terbaik. Dzalika min ayatillah. Penegasan itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi di dalam larangan itu jaminan keselamatan fisik maupun kejiwaan seseorang. Kalau larangannya itu jadikan standar tidak melakukan. Seperti halnya perintahnya, itu ada jaminan terjaminnya standar kemanusiaan seseorang manakala perintah itu dijadikan standar beraktivitas menjalani. Ini ayat Allah ini ya, bisa dibuktikan. Coba negara-negara yang paling banyak tingkat kejahatannya, pembunuhan, perampokan, ini ya, kejahatan apa lagi, pengkonsumsi narkoba. Jadi kartel-kartel narkoba itu bukan negara muslim ya. Itu kan Kolombia, Meksiko. Coba gembong narkoba internasional di Jerman. Ini negara-negara muslim ini. Nah, kita kan hanya jadi pasar saja ini, negara pasar. Dalam rangka apa? Merusak nilai-nilai bobot kemanusiaan seseorang, dan itu mengglobal gitu ya. Ya. Maka dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun, agar mereka itu ingat. Idzakara yadzakaru itu artinya ingat. Bagaimana saya ingat kalau pengingatnya bukan dari Al-Qur'an? Ya, bagaimana saya sadar kalau penyadarnya itu bukan dari Al-Qur'an? Kita hanya disadarkan hal-hal yang sifatnya fisik, sandang, pangan, papan, tidak usah diingatkan, paling ingat itu. Tapi yang perlu diingatkan adalah cara menghadirkan sandang, cara menghadirkan papan, pangan. Itu ya, ini bukan sekedar materialnya, ya, cara. Ya Bani Adam, anak cucu Adam, la yaftinannakum, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh siapa? Asyaiton, setan. Bagaimana tipuan setan? Gampang. Yang dilarang oleh Allah itu yang diperintah setan. Yang diperintah oleh Allah itu yang dilarang setan. Berseberangan ya. Jadi standar ya, berbeda standar dengan Allah. Apa yang seharusnya kita perhatikan, kita abaikan. Apa yang seharusnya kita ingat, tidak kita ingat. Coba kita lebih ingat hasil atau cara. Banyak orang diancam oleh hasil, tapi tidak pernah terancam cara menghadirkan sandang, pangan, papan, tidak pernah merasa. Itu ya, makanya sering disebut wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sedangkan engkau Muhammad sebelum kuturunkan Al-Quran ini, standar-standar pemahaman, kamu termasuk orang yang tidak menaruh perhatian. Ghafil itu bukan nasia. Kalau nasia itu lupa,
Tapi kalau wafala ya wafalu itu tidak naruh perhatian. Kenapa? Tidak penting ini. Tapi yang penting kan hasilnya. Itu ya. Jadi kalau masalah hasil tidak usah diingatkan. Justru hadirnya nabi-nabi itu membawa pengingat. Ini loh masalahnya, cara ini yang harus kamu ingat. Setan punya cara, Allah juga punya cara. Makanya jangan sekali-kali kamu dibejuk, ditipu oleh setan. Bagaimana setannya kayak itu? Ada ayatnya ya. Masalah makan ini ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Itu sudah dibahas dalam surah Al-Baqarah. Hei manusia, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah ya yang halal lagi baik. Halal itu standar cara hukum, baik itu materialnya. Loh, kalau mengenal baik teknologi, tapi kalau mengenal ini boleh, ini tidak secara hukum, itu Allah yang menurunkan. Kemudian apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutwat itu kan garis, teracak itu loh. Bagaimana saya teracak setan? Bagaimana tahu jejak setan? Oh, setannya tidak kelihatan. Padahal Allah mengatakan apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang jelas, yang nyata. Kenapa? Gagasan-gagasan ide setan itu sudah dituangkan dalam bentuk disiplin hukum. Yang dilarang oleh Allah itu perintah setan. Yang diperintah Allah itu yang dilarang setan, gitu aja. Qurannya ada. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Disebutkan jelas kok, hukumnya jelas. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya. Setan hanya memerintahkan, menganjurkan kamu kepada hal-hal yang keji, ya, wal mungkar. Innama ya'muru bisyu'i wal fahsya, hal-hal yang buruk menurut standar Allah. Yang dilarang oleh Allah itu buruk dan benar-benar buruk. Kenapa? Larangan Allah. Itu ya. Yang diperintah oleh Allah ketika kita laksanakan itu baik dan benar-benar baik. Kenapa? Itu perintah Allah. Itu ya. Nah, ini kan tidak banyak diwaspadai, tidak banyak menaruh perhatian. Tapi yang diperhatikan apa? Yang penting berhasil cara apapun. Lungu ini namanya lengah, tidak menaruh perhatian. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Makanya dalam surat Yusuf ini, nahnu naqussu 'alaika ya ahsanal qasas, ya Muhammad, kami kisahkan kepada engkau sebaik-baik kisah. Itu bukan legenda, bukan cerita tanpa fakta lapangan, ya. Ahsanal qasas itu bagaimana perjalanan Nabi dan penentang Nabi. Itu ya. Siapa Nabi Yusuf, siapa pendengki Nabi Yusuf. Wa in kunta min qabli, padahal engkau sebelum kuturunkan pengingat ini laminal ghafilin, termasuk orang-orang yang tidak menaruh perhatian kepada berita-berita cara dari Allah ini. Kembali kepada ini. Kama akhraja abawaikum, seperti halnya akhraja. Akhraja itu mengeluarkan, abawaikum kedua orang tuamu, minal jannati, dari surga, taman itu ya. Yanzi'u, menanggalkan anhuma, dari kedua orang tuamu, ya, libasahuma, pakaian keduanya. Untuk apa? Liyuriyahuma sau'atihima, untuk diperlihatkan aurat kedua orang tuamu itu. Masya Allah. Jadi perasaan kita disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Layakkah orang yang pernah memperlakukan kedua orang tuamu kau turuti seluruh perintahnya? Layakkah orang yang tidak menghormati leluhurmu itu kau jadikan pemimpin di dalam kehidupanmu? Layak enggak kamu itu? Ya, hadirin rahimakumullah. Innahu, sesungguhnya iblis, yarakum, melihat kamu, wa dia, wa qabiluhu, dan pengikutnya. Makna qabila itu sebetulnya suku.
Jadi iblis ini suku bangsa jin, ada bangsa jin, bangsa manusia. Itu ya. Nah, iblis ini suku bangsa jin yang tidak pernah mati kecuali nanti menjelang kiamat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kelompok ini tidak ada yang baik. Itu ya. Tidak ada yang baik, semuanya jahat. Kenapa? Dia membawa kedengkian. Kenapa bukan dia yang dimuliakan menurut standar Allah? Lu terserah Allah, Allah memilih kan. Lu kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih bobot nilai sujudnya para malaikat atas instruksi Allah. Ini yang membuat dengki itu. Apakah iblis tidak tahu kalau standar kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia itu bukan dari Allah? Tahu, tapi kenapa kok menolak? Ini yang mesti kita takutkan. Lu banyak orang tahu kebenaran ya, tapi memusuhi benar. Dan itu siksaan. Orang tahu benar, tapi tidak bisa melakukan kebenaran. Apa bukan siksaan? Ini wewenang siapa ini? Wewenang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, dia ya dan suku-sukunya ya rokum melihat kamu min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Bisa menang kita. Ayo, jangan membusungkan dada, tanpa pertolongan perlindungan Allah kita bisa. Maka yang tidak akan mampu ditaklukkan oleh iblis hanyalah orang-orang yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita itu apa yang kita minta? Hah? Coba, saya patuh kepada Allah, patuh menjauhi larangan, patuh menjalani perintah. Apa yang kita minta? Ya ditetapkan mengikuti standar ini, karena itu keselamatan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saya patuh. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau saya minta pertolongan dengan patuh itu. Dari mana? Mungsuhnya kelihatan ini. Beranak pinak nih. Coba, populasi manusia itu terbatas, usianya terbatas. Nah, populasi mereka tidak terbatas, usianya panjang tanpa kematian, bisa menang. Kalau umpamanya hari ini ada manusia usianya 1000 tahun, padahal kawan kan, itu digoda iblis 1000 tahun, kalah kita. Padahal usia kita tidak ada 10 abad, setan ada yang berabad-abad usianya, bisa menang kita. Coba renungkan firman Allah ini, tidak ada manusia yang mampu ya menghadapi iblis ini. Bagaimana yang mampu? Yaitu hamba-hamba yang murni ibadahnya semata menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya murni itu sulit. Wa iyyaka nasta'in. Iya itu kan hanya sulit aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, selesai bangun Ka'bah minta ganti. Enggak. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari saya. Apa dari saya? Tidak ada manusia yang mampu menunaikan pesan-pesan Allah. Saya yakin ya Allah ini cacat di hadapan Engkau yang Maha Mulia, maka terimalah ya Allah. Itu murni Nabi Ibrahim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah tobat kami, Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Jadikan saya bangun Ka'bah ini sarana tobat saya ya Allah. Kemudian mohon ditetapkan iman Islam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikan aku dan Ismail putra saya yang membangun saya, mendirikan ya reruntuhan Ka'bah ini, dua orang muslim yang patuh hanya kepada Engkau, juga anak cucu saya ya Allah, jangan sampai ada yang murtad dari Islam. Nah, itu ya, itu baru murni. Ya, baru murni. Sehingga iblis mengatakan la'uwiyannahum ajmain, semuanya akan aku gelincirkan, semuanya akan aku tipu, semuanya akan aku kalahkan illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah. Apa hamba Allah itu? Ketika melaksanakan perintah Allah itu semata, itu memang hak Allah. Kewajiban saya melaksanakan perintah itu tok. Siapa hamba Allah itu? Ketika hamba Allah itu menjauhi larangan Allah, itu semata, itu memang hak Allah untuk dijauhi larangannya. Sebab manusia itu kalau tidak
melaksanakan titah keinginan Allah, dia akan melakukan titah keinginan nafsunya. Dan saat itu rawan jebakan setan, sebab umpan setan yang ada pada diri kita itu ingin tidak inginnya kita. Setan hanya ngasih ini wadah, nah kamu tidak ingin ini loh wadahnya, kamu ingin ini wadahnya, masuk, jebakannya masuk. Itu yang dimaksudkan di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, yang selalu membijikkan untuk berseberangan dengan standar syariat dari bangsa jin, wan nas, bangsa manusia. Siapa manusia? Nafsu kita itu. Ayo, kalau diserahkan kepada nafsu bisa selamat? Tidak bisa selamat. Makanya nafsu ini jangan diikutkan setan, ikutkan syariat. Kalau sudah nafsu ikut setan, tidak usah digoda, usah ikut jalannya. Jangan kita berhayal setan bendino bisi indah. Kalau sudah masuk jebakannya tidak usah digoda. Itu ya. Nah, kembali pada ini. Inna, sesungguhnya kami ja'alna, menjadikan asyayatina, setan aulia, pemimpin yang memandu. Wali ini kan pelindung, yang menolong. Padahal di dalam larangan Allah itu bentuk pertolongan kalau kamu jauhi. Di dalam perintah Allah itu bentuk pertolongan kalau kamu jalani. Jangan sampai diperintah dilarang oleh suka tidak suka kita. Sebab suka tidak suka kita itu lebih cenderung kepada jebakan setan itu tadi. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Nabi Adam itu ya, kan semua makanan kan boleh ya. Seharusnya kan lebih kenyang dengan semua makanan surga ini. Lu yang satu dilarang kok dicoba, ini kenapa ini? Nafsu apa enggak ini? Lu kalau nuruti kepingin tidak ada kenyang, mau kepingin. Itu ya. Jadi nafsu kepingin ini bahaya. Itu, makanya kamu punya ingin, Allah juga punya ingin. Kamu juga punya tidak ingin, Allah juga punya tidak ingin. Maka tidak inginmu itu ukuran dengan tidak inginnya Allah. Di mana tidak inginnya Allah? Larangan itu. Allah tidak ingin itu. Kamu punya ingin, Allah punya ingin. Di mana inginnya Allah? Perintah Allah itu. Allah ingin kalau kamu jalani, Allah tidak ingin kalau kamu tinggalkan. Itu kan praktis ini. Ukurannya ada. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya kami jadikan setan itu aulia, pemimpin yang memandu, lilladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak mengimani sistem panduan Islam tadi. Orang tidak percaya, itu ya, pasti mempercayai. Kalau saya tidak percaya caranya Allah, pasti saya percaya caranya apa? Ya setan. Kan gampang. Orang itu tidak mungkin tidak punya kepercayaan. Siapa yang dipercayai? Manusia tidak mau rugi. Orang yang tidak mau rugi itu pasti hati-hati. Orang hati-hati tidak semua cara takon. Itu ya. Bisnis dunia saja tanya kok. Masa langsung bisnis terjun menyediakan dana waktu? Kan tanya dulu ada pembekalannya. Ini perjalanan jauh menuju Allah. Masa tidak tanya? Makanya fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ahli Quran ini. Siapa itu? Ya pengganti Rasulullah Muhammad setelah Rasulullah wafat. Rasulullah sudah wafat, tapi kan punya para ulama yang menjelaskan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ukurannya masih ada. Itu ya. Jadi sesungguhnya kami jadikan setan itu pemimpin yang memandu orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepada informasi berita larangan, berita perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya itu kepada berita. Wa idza fa'alu, tandanya apa? Orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepada sistem pengaman dari Allah, wa idza fa'alu, dan jika mereka melakukan fahisyatan, perbuatan keji. Ya. Hal-hal yang bersifat syahwat kebinatangan itu ya. Itu ya. Qalu, mereka mengatakan apa? Wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapatkan leluhur kami di atas pijakan ini. Apa itu?
Leluhur. Leluhur itu siapa? Loh, kalau leluhur paling leluhur kan Nabi Adam. Loh, kenapa tidak mengikuti leluhur Nabi Adam pengalaman hidupnya? Ayo, leluhur mana? Ya, jangan kita membuat standarisasi leluhur sementara leluhur kita itu Nabi Adam alaihissalam. Sejarahnya lengkap. Kenapa dia dijegal? Penyebab dijegalnya siapa? Siapa yang jegal? Jelas itu. Leluhur kita Sriwijaya. Sebelum Sriwijaya siapa? Leluhur kita Majapahit. Sebelum Majapahit siapa? Sampai Nabi Adam. Lu kenapa tidak pakai Nabi Adam? Lu kita ini pasti percaya apa siapa yang bisa menyelamatkan. Lu kenapa tidak percaya Allah? Tidak percaya informasi Al-Quran? Bisa diteliti, bisa dikritisi, ya, bisa dikasih waktu berpikir untuk difahami. Kalau tidak percaya, bikin proyek percontohannya, buktikan saja kan itu ya. Ini tidak pernah dikasih kesempatan, tapi dihujat terus, disalahkan terus, dihina terus. Itu tidak fair. Jadi ketika melakukan tindak-tindakan kekejian dalam mengelola keuangan, keji di dalam perilakunya, apa yang didapat? Dia katakan, kami dapatkan leluhur kami di atas pijakan ini. Wallahu amarona biha, lebih celakanya lagi, wallahu amarona biha, Allah memerintahkan ini. Buktinya apa? Turun temurun. Ayo, apa enggak gitu hari ini? Itu ya, ini kan turun temurun, Allah merintah, tidak mungkin lestari kalau Allah tidak menghendaki. Ya namanya hak batil itu ya sama-sama. Ketika ada hak pasti ada batil. Loh, kalau sama-sama ini batil lestari berarti Allah menghendaki. Loh, kenapa bukan yang hak? Ini kan nafsu saja sebetulnya. Ini batil yang diada-adakan. Standar benar salah yang diada-adakan ini batil. Standar benar salah yang dari Allah ini hak. Lalu kan mengatakan, lu ini kan lestari. Lu kalau sama-sama lestari, lu hak juga lestari lu ya. Lu kenapa tidak pakai yang dari Allah? Nah coba, ini kan kita dijak berpikir lu ya. Hadirin rahimakumullah. Lalu jangan mengatakan yang dilakukan orang banyak pasti benar. Yang dilakukan turun temurun pasti benar. Lu kalau turun temurun dilakukan orang banyak itu standar kebenaran, Allah tidak ngutus para nabi-nabi membawa standar pandangan yang benar. Kan itu kan, berpikirnya kan itu kan. Itu ya, Masya Allah. Kul, tegaskan Muhammad Rasulullah, karena yang diturunkan pertama Al-Quran itu pada Rasulullah. Makanya kul, bukan kula kuluna, kul tunggal. Muhammad tegaskan ya. Innallaha, sesungguhnya Allah la ya'muru, tidak pernah memerintahkan, ada standar perintah bil faksa yang landasannya itu nafsu. Itu ya, yang seneng itu berarti bener. Buktinya apa? Akeh sing nyenengi, masa gitu? Loh, nikah binatang itu juga kawin. Itu ya, lu kenapa dikasih standar hukum justru manusia? Podo, kebutuhan biologisnya sama. Yang makan itu bukan manusia saja, binatang itu juga butuh makan. Tapi kenapa yang dikasih standar hukum cara makan, cara berjodoh hanya manusia? Kenapa? Karena manusia itu makhluk pilihan. Kebutuhan biologis manusia itu ada pada binatang. Tapi kenapa kebutuhan biologis yang dikasih standarisasi hukum itu manusia? Kenapa? Manusia itu makhluk pilihan. Jadi tidak boleh kita mengatakan yang dilakukan oleh orang umum dan itu banyak kemudian lestari berarti dikehendaki oleh Allah. Oh, jangan gitu cara berpikirnya. Sekarang kan gitu ya. Maka cara mengambil keputusan ada agreement bersama, persetujuan bersama, bisa lewat pengumpulan suara voting, mana yang dominan itu yang benar. Masa gitu? Nanti jadi hukum rimba kan itu. Itu ya, jadi hukum rimba. Di dalam surat sebelumnya kan dibahas ini, ayat 116 itu. Wa intuti aktsara man fil ard. Muhammad, kalau kau mengikuti standar mau tidak maunya orang, kebanyakan orang di muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari cara Islam. Sabilullah itu jalan yang menghubungkan kepada ridhonya Allah.
Itu ya, cara Islam, kamu akan disesatkan dari cara Islam. Iyattabi'una illa dhon, dia tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Buktinya apa? Orang banyak dan ini bisa dilestarikan turun temurun. Berarti apa? Bener kan gitu kan? Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Jadi Allah tidak pernah menaruh ya perintah di atas kepentingan syahwat. Itu ya. Atakuluna 'alallah, adakah kau nyatut Allah maksudnya? Atakuluna 'alallah, apakah kau mengatakan atas nama Allah ma la ta'lamun, apa yang itu bukan wewenang ilmumu, yang kamu tidak ketahui. Coba Masya Allah, Allah itu luar biasa sayangnya itu. Diberitahu yang bahaya dalam bentuk larangan, diberitahu yang selamat dikasih bentuk perintah, dan Allah tidak memungut upah. Dan Allah tidak pernah dirugikan atau diuntungkan atas informasi larangan, informasi perintah yang Allah berikan kepada manusia. Semata apa itu? Maha kasih dan maha sayang. Kalau tidak mau disayang terserah kamu. Kamu jangan nyatut-nyatut ya nama Allah yang itu bukan wewenang kamu memberitakan mana yang bahaya, mana yang selamat. Kul, malah tegaskan, amara rabbi, pengatur pencipta pemilikku memerintahkan aku bil kisti, berlaku adil. Itu larangan Allah itu adil, seperti halnya perintah Allah itu adil. Kenapa? Yang melarang, yang merintah itu tidak memetik kerugian maupun untung. Loh, kalau manusia masih memetik kerugian untung, tidak berhak membuat larangan perintah. Kenapa? Dia akan mencari celah di mana perintah dan larangannya untuk dirinya. Nah, coba kan ya, itu ya. Dan anak celah ya, ono spelling, hukum kok spelling gimana? Sehingga direkayasa ya. Masa bagaimana orang yang melakukan membuat hukum itu terhindar dari sanksi-sanksi hukum? Nah, coba praktek-praktek pengadilan yang terjadi. Masya Allah. Itu ya. Hukum Allah itu menyelamatkan. Justru ketika diputuskan dengan hukum Allah itu supaya apa? Sanksi kubur, sanksi akhirat tidak ada. Diputuskan dengan hukum Allah itu supaya tidak ada dendam bagi korban maupun pelakunya. Apa sekarang nggak bikin dendam itu ya? Ya, orang gampang melakukan pembunuhan, gampang, nanti disuapkan bisa. Loh, ini keluarganya ini punya anak loh dia. Punya orang dekat, apa enggak dendam itu? Tapi kalau dihukum mati kan selesai. Negara itu hanya memfasilitasi, standarisasi hukumnya sudah ada. Ketika terjadi pembunuhan, mana yang adil? Maka keluarga korban ini dipanggil, ya, dikasih alternatif hukuman setimpal, itu ya, atau denda. Itu ya, hukuman setimpal ya, membunuh ya dibunuh, atau dikasih denda. Itu ya, atau dibebaskan tanpa denda, itu terserah keluarga. Kenapa? Negara tidak ada yang dirugikan. Itu kewajiban negara, itu memfasilitasi, menyelamatkan warganya dari hukuman akhirat, dan di dunia tidak akan ada dendam lagi. Wa aqimu wujuhakum, dan Allah memerintahkan hadapkan wajah kamu. Apa maknanya? Orientasi, pandangan inda kulli masjidin, pada setiap masjid. Kenapa? Masjid itu pertemuan masyarakat muslim. Di sana saling bertegur sapa. Ya, ada ajaran kepemimpinan, ada imam, ada gerak yang diturut. Yang semuanya itu dalam rangka apa? Nuruti imam selagi imam memimpin dengan caranya Allah. Berarti apa? Datang ke masjid itu pelajaran apa ajaran? Ajaran itu. Sholat berjamaah itu ajaran hidup. Bukan sekedar gini, sholat jamaah 27 derajat. Bukan itu dok. Itu kan informatif.
tapi ajarannya itu bisa ngajari kita hidup bermasyarakat. Itu ya, satu komando, ada imam yang diturut, ada komat, ada gerak kebersamaan. Tapi wa aqimu wujuhakum, orientasi wajah kita ini Allah, pandangan kita itu Allah, yang merintah itu Allah. Coba di dalam sholat itu ada ajaran agama yang mengajarkan betapa sujud. Ya, posisi yang terhormat, kepalanya sejajar dengan ujung kaki kita. Tidak peduli, kadang-kadang ada seorang wartawan, seorang pejabat Argentina ketika di Jakarta, ya, pendamping reporternya ini sholat, masya Allah, sing bosnya itu di belakang dia, di ujung kaki reporternya. Wah, ajaran apa ini? Sujud di belakang reporternya, padahal itu pejabat penting negara. Coba aja ajaran itu, sujud untuk Allah. Ya, tempatnya mana ditentukan. Wadu'u artinya ayat u itu bukan sekedar berdoa, sembahlah, patuhilah dia mukhlisina, ya, sebagai orang-orang yang memurnikan lahu bagi Allah ad-din, kepatuhan. Itu dilatih itu ya. Imam hanya komando, pemimpin itu hanya melayani. Standar pelayanannya Allah, yang dilayani itu siapa? Sesama manusia. Kama bada'akum, seperti halnya Allah yang memulai penciptaan kalian, ta'udun, kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang ditanya ketika menghadap Allah, ya, dulu cara siapa yang kau gunakan dalam hidup? Standar berbuat tidak berbuat itu standar siapa? Bukan gini, tanyaannya gini, kamu dulu berhasil apa gagal mengikuti Islam? Mudah itu ya ditanya. Keperpihakan kamu ketika gagal berhasil itu mengikuti siapa dulu, standarnya. Makanya ini sampai berdampak kepada keyakinan, bukan yakin adanya hari kiamat. Itu saja selesai enggak. Tapi kita harus meyakini nanti di hari itu yang diputuskan oleh Allah hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan standar penilaian Islam. Yang ditimbang itu hanya yang layak ditimbang. Itu ya. Siapa yang ditimbang itu? Baik buruk yang benar. Jadi gini, orang mengikuti ajaran Islam itu yang ditimbang. Kenapa? Ada yang dilanggar, oh berarti negatif. Ada yang positif, meninggalkan larangan, menjalani perintah, itu yang ditimbang. Tapi kalau menentang standar Islam tidak ada penimbangan itu. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak diadakan penimbangan di hari kiamat. Kenapa? Tidak layak timbang. Baiknya tidak benar, apa maneh tidak benar, apa buruknya tambah gak benar. Itu coba dibuka di dalam surat Al-Kahfi itu. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya, maukah aku beritahukan kepada engkau orang-orang yang paling rugi kegiatan-kegiatan hidupnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat di dalam memandang baik buruk. Itu ya, benar salah. Ya. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan dia menilai, mengira, memperhitungkan sudah melakukan terbaik di dalam hidup, tapi tidak benar baiknya. Itu ya. Nah, maka fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak diadakan penimbangan amal di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Mukmin melanggar iya, tapi mukmin tidak pernah menentang ajaran Islam. Itu ya, saya ulangi, mukmin itu melanggar iya sampai dosa besar, tapi mukmin tidak pernah mengganti standar kebenaran Islam. Itu ya. Maka di dalam surat Al-Furqan Allah berfirman gini,
Wa nuqaddimu min amalin faja'alnahu haba'an mansuron wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Maka kami hadapkan mereka orang-orang kafir itu ila ma'amilu, kepada apa yang mereka lakukan. Ini loh kebaikanmu dulu, itu ya. Maka faja'alnahu haba'an mansuro, kujadikan debu yang diterbangkan angin. Kenapa? Baik buruknya itu salah, itu ya. Loh, nanti ketun itu. Kenapa? Baiknya ditunjukkan tapi salah, standar salah. Itu makanya orang yang paling sedih itu orang-orang kafir. Kenapa? Baiknya itu salah, itu ya. Nah, orang mukmin itu tidak baiknya benar. Kenapa? Ada yang dilanggar, itu cuma satu cuma. Nah, kalau baik benar itu digandakan sampai 10 kali lipat, sampai tak terhingga. Itu orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita takutkan nanti kepada Allah. Makanya ada ayatnya ini, surat Al-Baqarah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Orang-orang mukmin, takutlah pada satu hari yang hari itu dikembalikan semuanya kepada Allah. Kama bada'akum ta'udun. Seperti hanya Allah yang menciptakan pertama kali kamu, ta'uduna, kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.